LBH itu mengatakan bahwa di semua lini ya Pak Jokowi itu gagal. Kapan terjadi di kalangan tertentu saja dan mereka saling memperkuat dan mengatakan bahwa memang udah hancur lah ini Pak Jokowi ini. Ini udah memalukan dia ini. Orang merasakan bahwa lawan-lawan itu jahat banget ya sama dia. 9 tahun terakhir dipuji banyak orang, dipuja banyak orang 9 tahun terakhir, namun hanya dalam kurang dari 1 tahun reputasinya anjlok. Tidak ada orang lagi yang suka sama dia. Teman ini bukan sekedar teman ini juga bagi saya sahabat, dan dia pernah juga menerima nikmat. Saya sedihnya karena kenapa dia begitu naif untuk melakukan penilaian yang begitu jahat menurut saya. Tuh, jangan-jangan dia sebenarnya adalah pembenci Jokowi. Ya, dia adalah pembenci Jokowi dan nggak pernah berhenti sampai hari ini membenci Jokowi. Menurut saya 10 tahun ini Pak Jokowi melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Saya sendiri akan selalu mengatakan, mungkin saya berlebihan ya Bang ya, tapi ya he is the best Indonesian president ever. Buat saya tuh ever, ya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Hampir 10 tahun penuh Pak Jokowi bekerja, berusaha, berdoa untuk bangsanya agar sejahtera dan maju. Walau tidak sempurna, tapi kita tetap hargai apa yang beliau lakukan. Setidaknya kita mengucapkan terima kasih Pak Jokowi. Kali ini kami akan memberikan sebuah tayangan video diskusi 10 tahun Pak Jokowi bekerja dan serangan-serangan di akhir masa jabatannya. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Ini kita tetap ngomongin yang lagi seru nih, soal Jokowi menjelang berakhirnya kekuasaan. Sebulan lagi. Sebulan, nggak nyampe sebulan. Bahkan malah. Nggak sampai sebulan. Dan Prabowo yang akan menggantikannya tanggal 20 Oktober. Nah, yang menarik kan kita lihat serangan masif kepada Jokowi itu kan begitu gencar dilakukan ya, beberapa saat terakhir ya ini. Sampai sekarang masih kan disebut Mulyono lah, Gibran Fufufa dikaitkan dengan akun Fufufafa, jet pribadi Kaisang, dan seterusnya. Serangan begitu masif. Jadi kita membicarakan tentang Pak Jokowi 10 tahun terakhir lah, 10 tahun kekuasaannya lah gitu ya, dan perkembangan terbarunya itu. Saya mulai dengan Bang Ade. Oke, gimana menurut Bang Ade? Dengan serangan yang terjadi selama bulan-bulan terakhir, bayangin ini bisa kita katakan dimulai dari sejak berakhirnya pemilihan presiden ya, dengan menyerang terus tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga yang sudah disetir, semula dikatakan begitu ya, kemudian berulang terus sampai kemudian ada Mahkamah Rakyat gitu ya, LBH Indonesia itu sebuah lembaga yang saya hormati, tapi bikin semacam pernyataan bersama dengan berbagai organisasi swadaya masyarakat lainnya yang menggugat ya kepemimpinan Jokowi selama sekian lama, selama 10 tahun terakhir. Kemudian masuk yang Anda sebut tadi ya, dari Fufufafa dan seterusnya. Tapi ternyata masyarakat tetap mencintai Pak Jokowi. Ya. Saya rasa penjelasannya pertama-tama adalah serangan-serangan tersebut, pertama, terlalu elitis. Ya misalnya begini, siapa sih yang sebetulnya di kalangan rakyat yang cukup peduli dengan isu Fufufafa? Ya? Apakah betul ini adalah sebuah akun Gibran di Kaskus gitu ya? Ya who cares dengan itu semua. Dan biasa-biasa aja lah kalau kita baca apa yang dikatakan si Fufufafa ini. Memang kasar, tapi sesuatu yang sebetulnya untuk ukuran Indonesia adalah kalimat-kalimat yang biasa dilontarkan. Dan belum tentu itu sebetulnya adalah akunnya Gibran. Dan juga konteksnya kan ini 1 dekade yang lalu kan? 10 tahun yang lalu, 2014. Saat dimana kedua-duanya sama-sama kasarnya loh. Sama kasarnya. Kubu lawan, bahkan Prabowo waktu itu menyerang Jokowi juga dengan sangat keras. Betul. Ya. Jadi people just do not really care tentang itu. Dibandingkan dengan apa yang sudah kita nikmati selama 10 tahun, dan orang harus pasti mengakui bahwa ini berkat Pak Jokowi kan. Ya misalnya saja yang tadi saya katakan, LBH itu mengatakan bahwa di semua lini ya
Pak Jokowi itu gagal. Tapi kan masyarakat merasakan sendiri. Bukan soal dia dapat bansos atau tidak ya, tapi misalnya bagaimana infrastruktur terbangun, bagaimana demokrasi berjalan, bagaimana sekarang ada perasaan bahwa masyarakat dihargai, Pak Jokowi itu bertemu langsung dengan rakyat, dan juga anak-anaknya sendiri juga kenapa selalu tinggi suaranya. Kemarin Kaisang ternyata di Jawa Tengah dia tinggi suaranya di kalangan rakyat. Karena mereka merasa, dalam pandangan saya ya, mereka merasa bahwa anak-anak ini emang turun, ketemu sama mereka dan berbicara dengan mereka. Jadi mereka nggak peduli lah, misalnya kalau dikatakan, ya tapi sekarang istri Pak Jokowi, Bu Iriana, itu pakai Hermes. Ya udahlah, di Indonesia yang pakai Hermes kan juga bukan dia aja, yang lain-lain juga begitu kan. Jadi ini bahasa-bahasa, menurut saya, serangan itu serangan yang sangat kelas menengah. Serangan bukan menengah, bahkan elit. Ya, ketika tadi dikatakan ada, misalnya ada demonstrasi, ya saya kan juga dulu demonstran gitu ya. Saya bisa merasakan kok seberapa besar sih demonstrasi yang terjadi sekarang ini, ya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi di kalangan masyarakat. Ini seperti, ingat istilah echo chamber ya. Ya. Percakapan terjadi di kalangan tertentu saja dan mereka saling memperkuat dan mengatakan bahwa memang udah hancur lah ini Pak Jokowi ini. Ini udah memalukan dia ini. Tapi sebetulnya dia ngomong sama orang-orang yang sejak dulu memang menganggap bahwa Pak Jokowi itu memalukan. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Jadi bukan men-change, tapi mereinforce. Bukan mengubah cara berpikir orang, tapi dengan orang-orang yang sudah memang punya skeptisisme terhadap Jokowi, itu di-reinforce. Ya. Jadi saya duga, di satu sisi ini menunjukkan bahwa orang betul-betul menghargai, bisa merasakan betul-betul manfaat yang dibawa oleh kehadiran Pak Jokowi selama 10 tahun. Saya sendiri akan selalu mengatakan, mungkin saya berlebihan ya Bang ya, tapi ya he is the best Indonesian president ever. Buat saya itu ever. Ya, nggak ada presiden Indonesia sebaik dia ya. Dan masyarakat mungkin tidak dengan cara saya barusan, tapi juga merasakan itu. Bayangkan bagaimana Pak Jokowi ketika berjalan misalnya dia sedang turun dan orang berteriak memanggil-manggil namanya, juga ketika di stadion sepak bola, walaupun kemudian di speed seolah-olah ada orang berteriak-teriak bajingan gitu ya. Itu kan bohong gitu ya. Tapi yang the real, yang situasi yang realnya adalah bahwa dia jalan dan orang berteriak-teriak memanggil Jokowi, memanggil Gibran, memanggil Kaisang. Jadi di satu sisi ada orang menghormati, menghargai dengan apa yang sudah dia capai. Kedua, orang merasakan bahwa lawan-lawan itu jahat banget ya sama dia. Ya, berulang-ulang nyerang Fufu Fafa, bahkan tentang bau badan istrinya Kaisang dan seterusnya. Jangan salah loh, masyarakat tuh berpikir. Jadi dia tidak pasif menerima apa saja yang dikatakan oleh para penyebar propaganda. Yang terjadi adalah, kalau saya sih yang saya tahu, ya maaf nih ya, enggak tuh istrinya Kaisang enggak ada masalah dengan, karena saya berulang beberapa kali at least berada di dekat dia. Jadi ini yang orang ini siapa sih yang ngomong begini ya. Tapi taruhlah kita abaikan apakah benar itu begitu ya bau badannya. Tapi itu kan menciptakan rasa simpati dari masyarakat. Ya, kalau Anda orang baik dan Anda itu difitnah, diserang, di hoax segala macam, yang terjadi adalah saya justru membenci orang yang menjelek-jelekan Anda. Karena saya akan mengatakan, orang itu sudah sangat baik loh sama saya. Kenapa kalian itu harus menjelek-jelekan dia, menyakiti dia? Saya support Anda deh. Nah, saya rasa sederhananya kalau dari pandangan saya adalah dua hal tadi. Di satu sisi dia memang berprestasi, itu dihormati, dihargai, itu tidak dibuat seolah-olah bukan sesuatu yang direkayasa. Kedua adalah orang care sama dia dan marah dengan orang-orang yang menyerang dia. Dan karena itu kalau dikatakan apakah Anda puas? Puas ya. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya. Nah, kalau menurut Mas JG dengan hasil survei terbaru tadi, gimana Mas JG melihatnya itu? Minggu lalu kebetulan saya saling mengirim WhatsApp ke sama beberapa teman dekat lah. Nah, salah satu teman dekat ini kemudian membicarakan soal Pak Jokowi. Bagi dia, Pak Jokowi itu spektakuler 9 tahun terakhir, dipuja banyak orang 9 tahun terakhir, namun hanya dalam kurang dari 1 tahun, reputasinya anjlok,
tidak ada orang lagi yang suka sama dia. Dia dari orang yang begitu agung menjadi orang yang terhinakan. Waduh, waktu saya baca itu saya sedih sekali. Karena bagi saya teman ini bukan sekedar teman ini juga bagi saya sahabat, dan dia pernah juga menerima nikmat. Nikmat itu artinya kepercayaan dari Pak Jokowi sebagai salah satu duta besar di satu negara gitu. Ini viewers pasti bertanya-tanya nih, siapa ini duta besarnya? Saya nggak perlu sebut lah. Saya sedihnya karena kenapa dia begitu naif untuk melakukan penilaian yang begitu jahat menurut saya, dan itu terus terang mengurangi simpati saya kepada dia, dan saya kecewa sekali ketika saya baca itu. Bukan karena kemudian saya menganggap saya harus berdiri membela Pak Jokowi membabi buta. Tapi kan apa yang dia tuliskan itu betul-betul cuma berangkat dari pemahaman dia yang sempit atau dari pembacaan dia terhadap media sosial barangkali. Yeah. Dan itu mungkin juga terbatas lagi media sosial yang isinya juga terbatas. Artinya penggunanya juga paling kecil di antara medsos yang lain. Dugaan saya dia mungkin mengikuti itu dari X, ya, gitu. platform X. Nah, akibatnya yang isinya itu para pembenci. Akibatnya dia kemudian mengambil kesimpulan seperti itu begitu. Jadi akhirnya saya merenung setelah berkomunikasi sama dia itu, jangan-jangan dia sebenarnya adalah pembenci Jokowi, gitu. Beberapa belakangan ini dia cukup netral, mungkin karena Pak Jokowi berikan kepercayaan kepada dia. Tetapi sebenarnya menurut saya dia adalah pembenci Jokowi dan nggak pernah berhenti sampai hari ini membenci Jokowi. Ya. Jadi karena hanya memahami dari X, aplikasi medsos X itu, kemudian dia dengan cepat mengambil kesimpulan yang menurut saya sangat memalukan menurut saya gitu. Ya. Untuk orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang menurut saya mengagumkan dia ini gitu. Nah kemudian saya antara marah dan antara kecewa, saya tetap mencoba untuk hangat menjawab. Saya sampaikan, berani taruhan, saya bilang. Bahwa serendah-rendahnya, kalaupun tingkat popularitas Pak Jokowi ini anjlok, tidak akan lebih dari 60%, saya bilang. 60? Ya. Saya bilang serendah-rendahnya tidak akan kurang daripada 60%. Artinya Pak Jokowi tetap akan dicintai lebih daripada 60%. Jadi kalau sebelumnya misalnya 70-an, sebelumnya kan 75-an, sekarang pun kalau jatuh karena anggapan dia itu nggak akan jauh dari 60% gitu. Ya dia sih nggak jawab, tetapi saya harus tegas menyampaikan itu kepada dia dengan kalimat ajakan taruhan itu, karena bagi saya orang ini keterlaluan gitu. Nah kalau ada pertanyaan, mengapa Pak Jokowi begitu kuat, begitu katakanlah begitu hebatnya, saya bisa jawab dengan cara melihat apa yang dikerjakan 10 tahun ini. Menurut saya 10 tahun ini Pak Jokowi melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Kita ketahui, dia bukan presiden yang terpilih dan kemudian menguasai partai politik secara langsung. Artinya apa? Dari pertama kali dia dilantik sebagai presiden 2014 itu, sampai 10 tahun ini, dia harus berakrobatik untuk mengelola kekuasaan. Bagaimana kemudian dia harus berakrobatik menjaga hubungan dengan semua partai politik, menjaga semua ego-ego dari partai politik, tapi tetap apa yang dia cita-citakan, apa yang dia kerjakan yang terbaik untuk orang banyak dan untuk masyarakat Indonesia ini, mampu juga dia lakukan. Bahwa tentu pasti banyak hambatan-hambatan dalam hal itu, tetapi paling tidak kita ketahui rasanya hampir semua program-program dia bisa dia eksekusi dengan baik. Nah, pada periode kedua dia lebih sulit lagi karena Indonesia dan dunia menghadapi wabah COVID. Namun dengan intuisi dia yang tajam, dengan tentu ya kecerdasan dia juga dengan pengalaman 5 tahun sebelumnya sebagai presiden, dia juga mampu untuk membawa dan menjaga
Indonesia dalam melewati COVID itu dengan minimalis korban, kemudian juga dengan minimalis kerusakan ekonomi. Begitu. Pilihan-pilihan dia waktu itu ya rasional. Dia tutup lah ya. Dia tidak kemudian panik, kemudian melakukan penutupan semua aktivitas yang resikonya kerusakan ekonomi yang luar biasa. Dan dengan situasi yang begitu beratnya, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa mencapai angka 5%, dan itu termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Artinya apa? Artinya dalam keadaan yang paling berat pun dia mampu melewati itu semua. Nah, kalau kita runut lagi ke belakang, mengapa dia mampu melakukan itu? Karena memang dia punya selain kecerdasan juga kebersihan hati dan juga modalitas kerendahan hati yang luar biasa. Dia mampu meyakinkan lawannya dalam 2 kali kontestasi pemilu, yaitu Pak Prabowo Subianto, untuk menjadi bagian dari kabinetnya dia. Bayangkan kalau waktu itu dia nggak lakukan itu karena ketinggian hatinya misalnya, dia nggak pingin merangkul Pak Prabowo, kan nggak mudah dia melewati wabah COVID, di mana semua kekuatan bangsa ini harus fokus hanya menghadapi COVID, nggak boleh mengurus yang lain. Kan kita waktu itu betul-betul bersama, bersatu itu waktu itu. Nah, itu kan ditandai dengan keikhlasannya untuk mendekati Pak Prabowo. Setelah Pilpres 2019 itu, setahu saya, kalau nggak salah, kalau kita lihat ke belakang ya, dia mendatangi Pak Prabowo, memberikan undangan kepada Pak Prabowo untuk hadir di pelantikan dia, dan kemudian juga mengajak Pak Prabowo untuk menjadi bagian dari kabinetnya dia. Gitu. Jadi kalau bukan orang yang luar biasa kebersihan hatinya ya, dengan 2 kali kontestasi pemilu yang begitu berat ya, kan pembelahan terjadi ketika itu, gitu. Dan pembelahannya itu sampai tingkat paling bawah. Nah, dia sadar dan tahu betul Pak Prabowo yang dia kalahkan ini bukan kaleng-kaleng. Pak Prabowo ini juga adalah kekuatan real utama politik Indonesia. Nah, dengan kebesaran hatinya dia datangi, dia ajak, dan dia kemudian siap untuk menerima barangkali pilihan Kementerian Pertahanan itu adalah permintaan Pak Prabowo kepada dia, dan dia berikan itu karena dia percayai Pak Prabowo juga mencintai negara ini, dan dia tahu juga bahwa tidak cukup sebenarnya dia dan timnya saja yang mengurus negara besar ini. Dia tahu juga Pak Prabowo adalah representasi dari kekuatan real politik Indonesia. Nah, dia ajak bersama-sama gitu. Nah, tentu kita juga harus apresiasi bahwa seorang Prabowo Subianto yang 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi, tapi kemudian juga bisa dengan besar hati menerima ajakan Pak Jokowi itu juga spektakuler juga gitu. Jadi nggak terlalu ini kan pride-nya gitu ya. Betul, 2 kali dikalahkan bahkan oleh orang yang pernah dia bantu. Juniornya lah gitu karena dia bantu untuk menjadi gubernur Jakarta, yang mengakibatkan kemudian orang ini populer dan kemudian mengalahkannya gitu. Dan dia bisa merendahkan hatinya seperti itu juga. Pak Prabowo adalah figur yang luar biasa sekali gitu. Jadi harusnya ya sebagai orang Indonesia hari ini, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan bahwa bangsa kita ini diberikan 2 pemimpin yang luar biasa. Alhamdulillah. 2 pemimpin yang betul-betul punya hati yang baik, punya kecintaan yang besar kepada rakyatnya, dan mereka bersama-sama sekarang. Gitu. Di kesempatan ini saya betul-betul sangat berharap teman-teman saya yang tinggal 13,4 ini, atau 13,6 lah sebanyak-banyaknya, ya janganlah berusaha lagi untuk memisahkan mereka berdua. Karena apa? Kan teman-teman juga yang 13,6% ini kan juga rakyat Indonesia yang juga ingin Indonesia maju kan, Bang Ade. Ya kecuali kalau mereka nggak ingin Indonesia maju, tapi saya nggak yakin. Mereka juga pasti adalah orang-orang yang ingin Indonesia maju kok. Gitu. Saya mau komentar sedikit. Pertama, saya merasa bahwa itu nggak gampang ya bagi mereka nih. Karena bayangkan ya, saya nggak mau sebut nama nih ya, tapi inisial. Nah, inisialnya saya nggak suka nih, DS. Ya.
Ya bayangin, ini orang yang saya hormati, sebenarnya saya kagumi cara berpikirnya. Dia tiba pada sebuah titik di mana dia mengatakan serangan-serangan terhadap Gibran dan siapa Kaisang itu datang dari kubunya Pak Prabowo. Menteorikan begitu dia. Menteorikan spekulasi. Itu. Dia membayangkan ini dilakukan agar ujung-ujungnya, karena dia membayangkan sebetulnya Pak Jokowi ini tidak rela turun dari singgasananya, dan dia akan mencoba sebisa mungkin agar terjadi kekacauan dan ada penundaan, delay terhadap pelantikan Pak Prabowo. Ini saya tahu kan kemarin di Bang Ade di LAA bikin konten tentang ini, Denny Siregar. Wah, ini tolong dikoreksi. Enggak, saya mau bilang, dan itu bukan cuma dia, bukan cuma satu orang yang mengatakan bahwa hati-hati dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah sedemikian buruk hubungannya, sehingga ada teori tentang ingin memperpanjang masa jabatan itu kembali sekarang, Bang. Dan kemudian dikatakan Pak Prabowo, untungnya Pak Prabowo ini siap. Maka dia akan memperkuat barisannya untuk mencegah jangan sampai Jokowi melakukan ini. Buat saya, it doesn't make sense at all. Tapi itu terus dilontarkan. Ada sebuah channel lagi, inisialnya ada angka depan ada 2. Ada 2 dan seterusnya, Anda cari saja lanjutannya. Nggak usah dijelaskan lah. Ini berbagai hostnya, itu ada serentetan host kayak di Cokro juga. Itu yang kurang lebih nadanya semua sama. Bahwa Jokowi itu sekarang sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang percaya pada dia di sekitarnya, dan dia sedang membangun power lagi, berusaha agar itu tidak terjadi, dan berusaha mencegah jangan sampai terjadi peralihan kekuasaan dari beliau ke Pak Prabowo. Yang menurut saya nggak mungkin. Pak Prabowo itu pasti sangat berterima kasih kepada Jokowi. Kayak Anda katakan tadi, bayangin dia kalah 2 kali. Saya lihat dari sisi Prabowo nih ya, kalah 2 kali. Diajak jadi Menteri Pertahanan. Sekarang bahkan didukung oleh Pak Jokowi agar bisa menang. Kalau nggak ada Gibran, kemenangan Pak Prabowo tetap menang barangkali. Tapi nggak 1 round. Tidak 1 round. Orang mencintai Gibran. Jadi nggak mungkin lah Prabowo ini menjadi orang yang terancam oleh Pak Jokowi. Kita bisa membayangkan bahwa paling hebat kalau betul-betul Pak Jokowi nggak pulang ke Solo dan menjadi warga biasa gitu ya. Dia tetap berada di sekitar Pak Prabowo, kasih masukan lah, nggak tahu lah posisinya apa. Kan itu yang kita bayangkan. Tapi orang-orang ini sampai sekarang nih tidak menerima itu. Saya nggak tahu nih ketika mereka membaca hasil pollingnya, hasil surveinya, poll tracking, reaksi mereka akan seperti apa. Tapi mereka itu, kalau tadi Anda katakan, tolonglah. Itu udah terlalu hurtful buat mereka. Itu menyakitkan sekali. Kan yang sebagian di antara mereka tuh saya pikir ada 2 bagian nih. Yang 13,sekian% itu adalah orang-orang yang marah karena ya misalnya para pendukung Rizik lah ya. Yang jumlahnya juga sudah semakin sempit mudah-mudahan. Sama orang yang masih juga marah dengan Pak Jokowi kenapa meninggalkan Mas Ganjar kemarin. Tapi kan jumlahnya ya segitu itu. Nah, kalau orang-orang itu mungkin Bang JG menurut saya barangkali mereka akan sulit untuk menerima nasihat Anda ini. Ya, tadi obrolan menariknya sudah saudara-saudara dengarkan. Luar biasa ya Pak Jokowi. Walau sudah bekerja keras, tapi masih saja diserang sana-sini. Dari awal beliau menjabat jadi presiden. Bahkan saat gubernur, kalau kalian mengikutinya. Kalau gue pribadi ngikutin beliau dari wali kota Solo. Masa-masa akhir wali kota Solo. Langsung pindah ke gubernur. Hingga sekarang 2 periode presiden. Dan musuh-musuhnya itu, ya itu aja. Nggak ada yang berubah. Paling ada satu tambahan. Yaitu pembenci baru Jokowi. Karena kekecewaan tidak memilih pasangan yang mereka inginkan. Gitu. Ya kita nggak tahu ya bagaimana. Tapi selama ini Pak Jokowi memang sangat luar biasa. Dan selama hidup
kita merasa selama hidup, gua baru ngelihat presiden yang begini. Beliau keliling Indonesia menyalami masyarakat, sudut-sudut dilihat, bahkan dibuat jadi bagus. Ya sangat luar biasa lah. Nggak sempurna, tapi beliau ikhtiarnya kuat. Itu yang patut kita hargai. Kerjanya luar biasa. Bahkan satu hari beliau bisa 3-4 daerah demi menemui masyarakatnya, demi melihat kemajuan di satu daerah. Apakah benar sudah dikerjakan atau tidak. Artinya beliau itu bukan ABS, pengen menyaksikan langsung. Apa yang didiskusikan tadi memang luar biasa Pak Jokowi. Bukan bagi mereka saja. Buat gua pun beliau itu luar biasa. Walaupun semua udah pada lari kabur, nggak ada yang benci, nggak ada yang suka lagi sama Pak Jokowi. Gua tetap sama Pak Jokowi karena menghargai kinerja kerasnya. Itu yang diajarin sama Ustadz. Kita menghargai apa yang orang lain kerjakan untuk orang lain. Gitu. Itu luar biasa men. Nggak ada duanya. Ya. Bagaimana menurut pandangan kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.